Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya, terutama dosen kami yaitu Bapak Denny Guntara dan juga Bapak Raka selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Filsafat Hukum, dan juga teman-teman atau rekan-rekan yang akan menonton video kami ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit pemahaman atau materi terkait dengan filsafat hukum, dan juga tujuan dari video ini kami buat yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ilmu hukum, yang dimana dosen kami itu meminta agar dibuat berupa video terkait dengan penyampaian materi filsafat hukum. Di sini dengan saya sendiri, Penas Simanjuntak, dan di sini ada rekanan saya itu nama saya Surya Jaya Sinaga dari kelas AKB. Oke, dan tidak perlu untuk berlama-lama. Di sini kami akan menyampaikan langsung. Semoga untuk teman-teman atau rekan-rekan yang akan menonton ini dapat bermanfaat terkait dengan materi atau pemahaman yang akan kami sampaikan terkait dengan filsafat hukum. Oke, langsung saja. Pengertian filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos yang artinya cinta atau suka, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat berasal dari cinta pada kebijaksanaan. Dan yang kedua, pengertian filsafat ini berasal dari Arab, berarti hikmah. Oke, selanjutnya dari segi istilah ya, di sini akan menyampaikan pengertian filsafat. Yang pertama, sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, suatu proses kritik terhadap sikap dan kepercayaan yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, usaha untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Yang keempat, sebagai analisa logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, sekumpulan problem-problem yang langsung mendapat perhatian dan dicari jawabannya oleh filosof. Objek filsafat ini ada dua macam jenis yang kami ketahui. Yang pertama, objek material, yang artinya segala yang ada atau sesuatu, baik yang wajib ada dan yang mungkin ada. Dan yang kedua, objek formal. Ini artinya pencarian atau terhadap segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Secara kontemplatif pada permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan empiris dan observasi yang umum dan sains. Nah, mungkin dilanjutkan sama rekan saya. Selanjutnya di sini ini sangat perlu ya terkait dengan persoalan filsafat. Yang pertama itu sesuatu yang bersifat metafisik dan fisik atau alam semesta. Selanjutnya segala sesuatu yang rasional dan irasional, dan juga segala sesuatu yang bersifat natural dan supranatural. Hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Teori pengetahuan yang bersifat objektif dan subjektif. Fungsi dan manfaat yang dihindari dan didambakan terkait dengan persepsi, akal, atau pikiran dan rasa intuisi. Dan di sini juga kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga memunculkan pemahaman logis dan dialektis terhadap berbagai temuan hasil pemikiran manusia. Tesis melahirkan antitesis, akhirnya terciptalah sistensis. Nah, mungkin seperti itu
dari pendapat dari saya mungkin ditambahkan. Di sini kami akan menyampaikan manfaat dari filsafat. Itu ada dua. Yang pertama itu secara umum dan secara khusus. Di sini saya akan menyampaikan secara umum dan secara khusus, nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama, untuk secara umum, filsafat membantu dan membangun diri sendiri. Artinya, dengan berpikir lebih mendalam, manusia dapat mengalami dan menyadari kerohaniannya. Yang kedua, memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat serta memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. Yang selanjutnya, memberikan pandangan yang luas dan berlahan-lahan menghilangkan akuisme atau egosentris. Ya, latihan untuk berpikir sendiri sehingga filsafat tidak membentuk pribadi yang ikut-ikutan membuntut, tetapi secara kritis menyelidiki apa yang dikemukakan oleh orang, memiliki pendapat sendiri, berdiri sendiri dengan cita-cita mencari kebenaran. Selanjutnya, memberikan dasar-dasar baik untuk kepentingan menjalani hidup sendiri maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Itulah manfaat filsafat secara umum. Selanjutnya secara khusus akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, saya persilakan. Yang pertama, untuk menjajaki atau membuktikan kembali kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem-problem filsafat. Yang kedua, untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar menjadi hidup lebih kritis dan lebih cerdik atau disebut pandai. Dan yang ketiga, di sini kita ada ide-ide filsafat membentuk pengalaman manusia pada saat sekarang. Dengan demikian, filsafat menjadi dasar hukum, dasar untuk bertindak. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk rekan-rekan semua dan untuk teman-teman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kami dari Universitas Buana Karawang mohon atensinya untuk kami dan bisa masukannya supaya kami bisa lebih berintegritas dan bisa berjuang di negara kita ini untuk menegakkan hukum yang ada di negara Republik kita yang kita cinta ini. Mungkin kurang lebih kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.